Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2281 tak terduga. Mendengar apa yang dikatakan Su Jingrui, wajah Su Yi yang sudah khawatir menjadi sangat gugup. Faktanya, pada saat ini, tidak hanya Su Yi yang gugup, tetapi juga pemilik Sunset Cloud Valley, Su Jingrui, dan bahkan kepala sekolah dari Tristar Hall yang tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng, berkeringat deras untuk Chu Feng. Hanya sedikit orang yang berharap bakat seperti Chu Feng akan jatuh seperti ini. Lari, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Hari ini, kamu pasti akan mati. Taoist Jinsing menjadi semakin bangga. Kematian tidak diragukan lagi, itu belum tentu demikian. Meskipun Chu Feng melarikan diri dengan panik, dia masih tidak memiliki postur untuk mengaku kalah. Kamu blak-blakan. Apakah kamu tahu asal-usul formasiku? Tuan Kai Hong? Apakah ini teknik formasi yang diturunkan oleh Tuan Kai Hong? Tidak heran, tidak heran. Mendengar kata-kata ini, ekspresi pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya berubah drastis lagi. Chu Feng tidak tahu siapa Master Kai Hong, tapi mereka tahu. Master Kai Hong telah meninggal selama puluhan ribu tahun, tetapi legendanya masih tersebar di alam biasa 100 pemurnian. Master Kai Hong adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tingkat naga, dan dia adalah mitos di ratusan alam biasa pemurnian. Bahkan, Grandmaster Kai Hong dielu-elukan sebagai spiritualis dunia terkuat dalam sejarah alam biasa Bailian. Dan formasi Tao Jinsing sebenarnya dari biografi asli Master Kai Hong, jadi tidak heran formasi ini begitu kuat. Formasi saya ini dapat menyerap kekuatan semua formasi. Spiritualis dunia bertanda cacing tidak dapat menembus formasi saya sama sekali. Mampu memblokir serangan formasi saya. Chu Feng, tidak peduli seberapa besar kekuatan rohmu, pada akhirnya akan habis, tetapi jika formasiku tidak mengenaimu, itu tidak akan berhenti, apalagi dihancurkan. Jadi, kamu harus mati hari ini tidak diragukan lagi. Pendeta Tao Jinsing mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menang. Itu belum tentu benar. Namun, siapa sangka pada saat ini, Chu Feng berbalik dan terbang menuju Taoist Jinsing. Apakah kamu ingin melemparkan dirimu ke dalam jebakan? Atau kamu ingin membakar semuanya? Hei, maafkan aku, kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali, tapi kamu ditakdirkan untuk terluka olehku. Melihat Chu Feng menginjak pita, mendekat dengan kecepatan tinggi, Taoist Jinsing tidak takut sama sekali. Dia melihat bahwa dengan lambaian lengan bajunya, lapisan kekuatan penghalang muncul, dan segera terjalin ke dalam benteng, dia ada di dalamnya. Pada saat yang sama, satu tangannya terus berubah, membuat cetakan tangan yang berbeda, membuat benteng penghalang semakin kuat. Melihat benteng formasi, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya hampir putus asa. Formasi benteng lebih kuat dari penghalang sebelumnya yang memblokir serangan Chu Feng. Kecuali Chu Feng bisa mengatur formasi yang kuat, dia tidak akan bisa menembus benteng sama sekali. Jika benteng tidak dapat ditembus, maka Chu Feng akan dihentikan oleh benteng tersebut, dan bola ajaib yang mengejarnya akan mengenai Chu Feng. Teman kecil Chu Feng tidak bisa dibiarkan mati seperti ini. Dia harus dihentikan. Memikirkan hal ini, pemilik Sunset Cloud Valley mulai menggerakkan tubuhnya dengan tenang, mendekati ke arah Chu Feng dan Taoist Jinsing. Pada saat yang sama, di telapak tangannya, kekuatan yang bergolak dan kuat terus berputar, dia ingin menyelamatkan Chu Feng. Faktanya, tidak hanya pemilik Sunset Cloud Valley, tetapi bahkan Su Jingrui pun melakukan hal yang sama, membuat persiapan secara rahasia, bersiap untuk menyelamatkan Chu Feng pada saat kritis.
setidaknya untuk menyelamatkan hidup Chu Feng. Namun, saat semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah, sudut mulut Chu Feng terbalik. Pof! Tiba-tiba, Chu Feng membuka mulutnya, dan tubuh ringan seukuran kenari terbang keluar dari mulutnya, dan terbang langsung menuju benteng penghalang. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan ketika orang bereaksi, tubuh ringan yang terbang keluar dari mulut Chu Feng sudah mendarat di benteng penghalang yang menjaga Tao Jinsing. Boom! Menderu dan berguling, riak naik, sinar cahaya itu menembus benteng penghalang Tao Jinsing dalam sekejap. Itu formasi-formasi. Pada saat ini, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya terkejut, karena mereka telah melihat bahwa cahaya yang keluar dari mulut Chu Feng sama sekali bukan kekuatan formasi biasa, tapi sebuah formasi serangan yang kuat. Kalau tidak mungkin untuk menembus formasi penghalang Tao Jinsing dengan mudah. Sial, aku diusir. Taois Jinsing juga sangat mengubah ekspresinya, karena saat ini, tubuh ringan Chu Feng sudah sangat dekat dengannya, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya, dan dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menjadi seperti target, menunggu tubuh ringan yang dimuntahkan Chu Feng untuk menyerang tubuhnya. Pak! Akhirnya, sinar cahaya itu mendarat di dada Taois Jinsing, tetapi yang mengejutkan, sinar cahaya itu tidak memancarkan ledakan yang diharapkan dan riak ganas, tetapi dengan ringan mendarat di atas Taois Jinsing. Benar-benar tercela. Melihat ini, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya mengertakkan gigi dengan marah. Karena, di depan Taois Jinsing, lapisan pelindung-pelindung bermekaran. Itu adalah pelindung-pelindung yang mengandung kekuatan khusus. Itu adalah pelindung-pelindung yang memblokir tubuh ringan yang dimuntahkan Chu Feng. Tapi armor formasi bukanlah formasi yang diatur oleh Taois Jinsing, tapi lebih seperti harta pelindung tubuh, yang secara otomatis melindungi tuannya di saat-saat kritis. Perilaku seperti ini sama saja dengan curang, tetapi karena meskipun baju besi formasi adalah harta karun, yang dipancarkannya juga merupakan kekuatan formasi, jadi tidak dapat dinilai bahwa Taois Jinsing curang. Ini membuat pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya merasa bahwa Taois Jinsing terlalu tercela. Chu Feng, kamu kalah. Taois Jinsing tersenyum seperti roti kukus, wajahnya penuh kerutan, dia sangat bahagia. Karena pada saat ini, jarak Chu Feng kurang dari 1 meter dari bidang formasi. Pada jarak ini, Chu Feng tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Benarkah? Namun, senyum Chu Feng tidak berubah ketika Taois Jinsing berkata. Senyum Chu Feng membuat hati semua orang tegang, merasa bingung. Jelas, malapetaka sudah dekat, bagaimana Chu Feng masih bisa tertawa? Desir. Namun, ketika semua orang bingung, bola formasi yang telah mengejar Chu Feng dengan cermat, dan formasi-formasi yang diwarisi dari sosok legendaris, Grandmaster Kai Hong, tiba-tiba melewati sisi Chu Feng. Bola ajaib tidak menyerang Chu Feng, tetapi malah berubah menjadi aliran cahaya, yang terbang menuju Taois Jinsing dengan semburan kekuatan yang menakutkan. Boom! Hit-hit, dan terdengar gemuruh yang menggelegar. Riak yang bergolak benar-benar menelan Taois Jinsing. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, belum lagi Su Yi dan junior lainnya, bahkan pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya tercengang dan sangat terkejut. Itu jelas formasi Tao Jinsing, bagaimana dia bisa menyerang Tao Jinsing? Bab 2282 pemenang telah dinilai. Tiba-tiba, kekuatan agung berubah menjadi angin ganas, menyapu ke segala arah. Menerbangkan kekuatan formasi yang bergejolak dan keras. Pada saat yang sama, Taois Jinsing muncul lagi. Pada saat ini, pendeta Tao Jinsing tidak terluka, tetapi senyum sebelumnya sudah lama menghilang dari wajahnya. Pada saat ini, wajah tua penuh dengan keengganan yang ekstrim, dan matanya bahkan lebih penuh dengan ketidakpahaman. Sebab,
Dia mampu memblokir serangan bola ajaib karena dia menggunakan kekuatan pada saat kritis dan melepaskan kekuatan leluhur bela diri peringkat ke-6-nya. Namun dalam kompetisi ini disepakati untuk tidak menggunakan kekerasan, hanya menggunakan teknik enchantment. Dan karena dia menggunakannya, itu berarti dia kalah. Taoist Ginseng, kamu kalah dengan menggunakan kekuatan. Pemilik Sunset Cloud Valley berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit ironi dalam kata-kata ini. Dia sangat senang untuk Chu Feng, meskipun dia tidak tahu mengapa formasi roh Tao Ginseng akan menyerangnya. Tapi bagaimanapun, dalam hasil ini, Chu Feng menang. Kakak Ginseng, meskipun formasimu sangat kuat, kamu sepertinya tidak bisa mengendalikannya. Guru kepala San Xingdian juga berkata dengan sinis. Meskipun Taoist Ginseng diundang olehnya, gaya kerja Taoist Ginseng benar-benar terlalu buruk. Sekarang setelah keduanya berpaling, kepala sekolah Istana Bintang 3 tidak lagi sopan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mempermalukan Taoist Ginseng untuk melampiaskan ketidakpuasannya sebelumnya. Namun, Taoist Ginseng mengabaikan ejekan dari pemilik Sunset Cloud Valley dan kepala sekolah kuil Sansing, tetapi menatap lurus ke arah Chu Feng dan bertanya. Hantu kecil, apa yang kamu lakukan? Mengapa formasiku datang menyerangku? Sangat sederhana, aku melihat melalui formasimu, jadi aku mengatur formasi untuk menghancurkan formasimu. Tetapi menggunakannya untuk menarik formasi Anda dan membiarkan formasi Anda menyerang Anda atas inisiatifnya sendiri, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya tahu mengapa Taoist Ginseng mengambil inisiatif untuk menyerangnya dengan formasinya, dan Chu Feng yang melakukannya untuk waktu yang lama. Hanya saja ketika orang memahami kebenaran masalah tersebut, orang merasa tidak percaya. Lagi pula, formasi Tao Ginseng sangat kuat, itu adalah formasi yang diwarisi dari Grandmaster Kai Hong, tidak apa-apa jika Chu Feng bisa memecahkannya, tapi bagaimana dia mengatur formasi yang retak itu? Bukankah Chu Feng selalu dalam pelarian? Omong kosong, aku tidak melihatmu mengatur formasi sama sekali. Mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa kamu mengatur formasi karena kamu berada di perutmu? Tanya Taoist Ginseng. Benar, kamu menjawab dengan benar. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apa? Itu benar-benar di perut, jadi kamu mengatur formasinya? Orang-orang bahkan lebih kaget lagi, karena beberapa spiritualis dunia yang kuat memang bisa mengendalikan kekuatan formasi dengan pikiran mereka tanpa menggunakan tangan atau formula sihir mereka, dan mereka bisa mengendalikan kekuatan formasi tanpa terlihat, kemudian membentuk formasi-formasi. Namun, ada sangat sedikit orang yang dapat melakukan hal semacam ini. Bahkan jika beberapa orang dapat melakukannya, mereka hanya dapat mengatur beberapa formasi sederhana, dan formasi yang diatur Chu Feng sebelumnya telah dipatahkan. Formasi Master Kai Hong jelas bukan formasi sederhana. Jadi, itulah yang mengejutkan orang. Berhenti bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa mengaturnya di perutmu dan memecahkan formasiku? Taoist Ginseng bereaksi dengan keras. Dia jelas masih tidak percaya bahwa Chu Feng bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan beberapa hal, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Chu Feng tersenyum lagi, dan senyum ini penuh ironi. Tidak mungkin, kamu harus memiliki semacam metode curang, jika tidak, dengan teknik formasimu, tidak mungkin untuk mengalahkanku, lanjut Taoist Ginseng. Chu Feng bahkan tidak repot-repot menjawab kata-kata Taoist Ginseng, dia hanya mendengus pelan, penghinaan dan penghinaan di dalamnya terbukti dengan sendirinya. Apa yang kamu senandungkan? Tanya Taoist Ginseng dengan marah. Aku hanya merasa bahwa pendeta Tao Ginseng adalah orang yang tidak boleh kalah, kata Chu Feng. Apakah kamu berani mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk kalah? Taoist Ginseng menjadi semakin marah. Bukan begitu?
Sebelumnya kamu berjuang untuk hidup, tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak kalah? Tanya Chu Feng dengan dingin. Taois Ginseng, jika kamu kalah, kamu kalah. Ada begitu banyak alasan. Ada begitu banyak orang yang menonton, jangan biarkan junior meremehkanmu. Pada saat yang sama, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya juga berkata satu demi satu. Menghadap mata semua orang, wajah Tao Ginseng menjadi semakin jelek. Sekarang, dia juga menyesalinya, menyesal karena terlalu percaya diri dan membuat taruhan semacam itu. Untung sekarang, pada akhirnya, akulah yang kalah. Ini benar-benar buah jahat yang aku tanam, dan aku harus mencicipinya sendiri. Tapi semuanya baik-baik saja, ini pertaruhan, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mengalami begitu banyak badai dan ombak, apakah saya ingin mati di sini hari ini? Hehe. Memikirkan hal ini, Taois Ginseng malah menjadi tenang, dan berkata sambil tersenyum, aku, Ginseng, tidak mampu kehilangan, jadi apa yang dapat kamu lakukan padaku? Bisakah kamu membunuhku? Kamu tahu. Aku beberapa temanku tahu bahwa ketika aku datang ke sini kali ini, jika aku tidak bisa kembali, tidak hanya kamu Sunset Cloud Valley, tetapi bahkan Tristar Hall harus memikul tanggung jawab ini. Ada tidak banyak hal lain, tetapi saya punya banyak teman, jika sesuatu terjadi pada saya, Anda, Lembah Luoxia dan San Xingdian, tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Ginseng tahu ini benar-benar tidak tahu malu. Mendengar kata-kata ini, Su Yi sangat marah. Wajah kecil memerah. Nyatanya, dia sudah menduga bahwa jika Taois Ginseng kalah, dia mungkin tidak memenuhi janjinya, atau bahkan menarik kembali kata-katanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Taois Ginseng akan begitu benar, dan bahkan mengancam mereka secara bergantian. Su Yi benar-benar tidak tahan. Taois Ginseng, kami tidak bisa membunuhmu, tapi kami bisa menjebakmu di sini. Jika kamu tidak memberikan jawaban hari ini, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pemilik Sunset Cloud Valley berkata dengan dingin. Kamu berani? Teriak Taois Ginseng. Kenapa kamu tidak berani? Taois Ginseng punya banyak teman. Mungkinkah aku punya begitu banyak orang di Lembah Luoxia, dan teman yang aku buat tidak sebaik kamu sendiri? Su Jingrui juga berkata dengan nada suara dingin. Pada saat yang sama, paksaan agung mengalir deras, mengganggu dunia. Merasakan paksaan yang mematikan, Taois Ginseng juga sedikit panik. Meskipun dia adalah spiritualis dunia jubah abadi, dalam hal kultivasi, dia memang bukan tandingan master lembah-lembah awan matahari terbenam dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bertanya, apa yang kalian inginkan? Minta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Su Jingrui berkata bersama dengan pemilik Sunset Cloud Valley. Bab 2283 Peluang Luar Biasa. Bagaimana jika saya tidak? Tanya Taois Ginseng dengan cemberut. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Suara Su Jingrui dan pemilik Sunset Cloud Valley menjadi semakin suram. Kamu berani. Pendeta Tao Ginseng mendengus dingin, dan tiba-tiba melepaskan paksaan dari leluhur bela diri tingkat 6. Namun, paksaan dari Martial Ancestor tingkat 6 dari Ginseng Taoist baru saja dirilis. Pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui, pemaksaan yang melayang di langit, menyerang Ginseng Tao seperti sekelompok binatang buas yang tak terlihat. Pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui adalah dua martial leluhur peringkat 8, paksaan mereka sangat kuat. Pemaksaan leluhur bela diri tingkat 6 dari Taois Ginseng sangat rentan terhadap paksaan dari mereka berdua. Dalam sekejap, pemaksaan Tao Ginseng dihancurkan secara mengerikan, dan Tao Ginseng merasakan nafas yang fatal lagi. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan paksaan itu jatuh, bahkan jika dia tidak mati,
dia pasti akan menderita luka serius. Pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui tidak bercanda, mereka berdua benar-benar ingin berurusan dengannya dengan kejam karena Chu Feng. Berhenti! Tiba-tiba, Taoist Jinsing berteriak. Dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, paksaan yang menyapu ke arahnya berhenti dalam sekejap. Meskipun berhenti, itu tidak menghilang, seperti 1000 pasukan, mengepung Taoist Jinsing. Jika dia ditaklukkan, itu saja jika dia tidak ditaklukkan, pasukan perkasa ini tidak akan dengan mudah melepaskan Taoist Jinsing. Dalam keadaan seperti itu, Taoist Jinsing tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, bagus sekali, aku, Jinsing, ingat apa yang terjadi hari ini." Setelah mengatakan ini, Taoist Jinsing menoleh ke Chu Feng lagi dan memeluknya. Membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, "Chu Feng, Jinsing saya yang salah sebelumnya, jadi saya minta maaf kepada Anda di sini." Meskipun dilakukan seperti ini, dan kata-kata lembut diucapkan, semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa kata-kata Taoist Jinsing tidak tulus dan sepenuhnya asal-asalan. Tingkat asal-asalan ini jauh lebih buruk daripada permintaan maaf Kou Kang sebelumnya. Ini membuat Su Yi dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Pendeta Tao Venus ini benar-benar keterlaluan. Tidak masalah, aku selalu tidak ingat kesalahan penjahat, kata Chu Feng acuh tak acuh. Kamu. Mendengar kata-kata Chu Feng, sudut mulut marah Jin Xingdao berkedut. Meskipun dia meminta maaf, dia hanya berpura-pura. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan menganggapnya serius. Dia tidak hanya menganggapnya serius, tapi dia juga menganggapnya serius apa yang Anda katakan bahwa orang dewasa tidak ingat penjahat. Siapa yang dewasa? Siapa penjahatnya? Jika Chu Feng sudah dewasa? Lalu Jinsing benar-benar penjahat? Taoist Jinsing benar-benar kesal dengan penghinaan telanjang semacam ini. Tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, orang-orang seperti Su Yi juga tersenyum di sudut mulut mereka. Terlepas dari apakah permintaan maaf Tao Jinsing tulus atau tidak, bagaimanapun juga itu adalah kebenaran, dan Chu Feng menerimanya dengan senang hati. Jika masalah ini terungkap, saya khawatir reputasi Taoist Jinsing akan sangat berkurang. Apakah tidak apa-apa? Pendeta Tao Jinsing mengalihkan pandangannya ke pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui. Jelas, setelah meminta maaf, dia juga merasa sangat terhina, jadi tidak hanya kulitnya menjadi lebih jelek, tetapi nadanya juga menjadi lebih jelek. Tidak. Pemilik Sunset Cloud Valley melambaikan tangannya, dan bahkan sekarang, dia sudah lama berhenti memperlakukan Taoist Jinsing sebagai tamu. HMPH. Pendeta Tao Jinsing mendengus dingin, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia berdiri di langit, tapi sebelum pergi, dia tiba-tiba berhenti di udara, dan mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Kebencian, dan bahkan niat membunuh. Jelas, Taoist Jinsing sudah sangat mengingat Chu Feng, dan balok ini benar-benar diselesaikan. Jinsing, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Jika kamu berani mempermalukan teman kecil Chu Feng di masa depan, aku, Lembah Luoxia, pasti tidak akan memaafkanmu, kata pemilik Lembah Luoxia dengan dingin. Istana Bintang 3 saya juga terlibat dalam masalah hari ini, jadi teman kecil saya Chu Feng, jika ada masalah, Istana Bintang 3 saya tidak akan berdiam diri. Guru Kepala Istana Bintang 3 juga berkata dengan keras. HMPH. Pendeta Tao Jinsing tidak banyak bicara, hanya mendengus dingin, lalu pergi. Seperti kata pepatah, senang sekali kedatangan tamu dari jauh. Tamu terhormat seperti kepala sekolah dari Tristar Hall secara alami harus menghibur mereka dengan baik. Awalnya Chu Feng sudah mengucapkan selamat tinggal, dan dia seharusnya mengucapkan selamat tinggal, tetapi kepala sekolah dari Tristar Hall, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membujuknya untuk tetap tinggal.
Jadi Chu Feng memutuskan untuk pergi setelah makan pesta ini. Di perjamuan, pemilik Sunset Cloud Valley dan yang lainnya secara alami memuji Chu Feng dengan segala cara yang memungkinkan. Bahkan kepala Istana Bintang 3 tidak merahasiakannya, melemparkan cabang zaitun ke Chu Feng meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, dia juga menunjukkan penghargaannya pada Chu Feng. Dan bahkan para tetua seperti ini, misalnya, dua gadis Su Yi dan Song Biu sangat memuji Chu Feng, terutama Song Biu, memandang Chu Feng seperti melihat idola. Tidak banyak orang yang hadir di perjamuan ini, kecuali Du Kang, semua orang memuji Chu Feng, yang membuat Du Kang yang tidak menyukai Chu Feng sejak awal jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Di satu sisi, dia sangat lelah dengan Chu Feng, jadi dia secara alami tidak ingin memuji Chu Feng di luar keinginannya seperti orang lain. Di sisi lain, orang lain memuji Chu Feng, jika tidak, maka ketidakpuasannya terhadap Chu Feng akan terlalu jelas, dan tampaknya dia terlalu picik. Namun, melihat bahwa kekasihnya, tuannya, dan adik perempuannya semuanya sangat menghargai Chu Feng dan mengagumi Chu Feng, Du Kang benar-benar kesal. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memikirkan rencana yang cerdas. Benar-benar tidak bisa duduk diam, kalau tidak Su Yi pasti akan jatuh ke tangan Chu Feng, bahkan mungkin tuannya akan berbicara dengan Chu Feng di masa depan. Dia harus melawan, dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk melawan. Kakak Chu Feng, aku menawarimu bersulang. Memikirkan hal ini, Du Kang berdiri dan bersulang untuk Chu Feng dengan segelas anggur. Kali ini sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya, setidaknya dia menunjukkan ketulusan. Sudah selesai. Dia mengulurkan tangannya tanpa mengenai wajah yang tersenyum, meskipun dia tahu bahwa roti panggang Du Kang tidak tulus, tetapi bagaimanapun Chu Feng ingin memberikan wajah tuannya, jadi dia tidak menolak. Kakak Chu Feng, kamu telah menjadi seorang spiritualis dunia jubah abadi di usia muda, dan hari ini kamu bahkan mengalahkan Taoist Jinsing yang telah lama berdiri. Kamu benar-benar kebanggaan juniorku. Sementara, saya juga merasa sedikit tidak sabar. Tapi saya tidak pandai memformasi, karena saya telah berkonsentrasi pada seni bela diri. Dan saya telah bertarung dengan saudara Chu Feng sebelumnya, dan menemukan kekuatan saudara Chu Feng di seni bela diri kekuatan tempurnya tidak lemah. Hari ini adalah kesempatan langka. Saya ingin meminta saran dari saudara Chu Feng dan belajar dari satu sama lain. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Chu Feng. Du Kang berkata dengan senyum. Du Kang, apa maksudmu? Vitalitas Chu Feng terluka parah saat dia bertarung melawan Master Sheng Tao. Apa niatmu untuk menantangnya sekarang? Su Yi segera berdiri dan menegurnya. Dia tahu kepribadian Du Kang dengan sangat baik, dan dia bisa melihat rencana Du Kang sekilas. Di permukaan, dia mengatakan bahwa dia bersaing dengan Chu Feng, tetapi sebenarnya dia ingin memberinya pelajaran. Bab 2284 Percaya Diri Kou Kang. Saudari Junior Yi, apa yang kamu katakan salah? Jangan bicara tentang saudara Chu Feng. Dulu, dan vitalitasnya tidak terluka parah. Bersaing dengannya tidak akan mengambil keuntungan dari apapun, kata Kou Kang. Chu Feng adalah setengah leluhur peringkat keempat, dan kamu adalah setengah leluhur peringkat 6. Perbedaan antara kalian berdua adalah dua alam. Bagaimana bisa ada keadilan? Kata Su Yi. Kultivasi saya memang 2 tingkat lebih tinggi dari saudara Chu Feng. Tidak memanfaatkan basis kultivasi saya. Tentu saja, bagaimanapun, saya lebih tua dari saudara Chu Feng, dan saya memulai seni bela diri lebih awal dari saudara Chu Feng. Jika saya ingin bertarung, saya akan melepaskannya. Chu Feng, lagi pula, ini hanya perdebatan, aku tidak akan menganggapnya serius. Kata Kou Kang sambil tersenyum. Tuan, lihat Kou Kang ini, dia jelas menggertak Chu Feng.
Dalam keputusasaan, Su Yi tidak punya pilihan selain meminta bantuan tuannya Su Jingrui. Namun, pada saat ini, Su Jingrui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya Su Jingrui, tetapi juga pemilik Sunset Cloud Valley dan kepala sekolah kuil Sansing juga tidak berniat menghentikan Kou Kang. Nyatanya, dalam identitas mereka, bukanlah masalah mengucapkan sepatah kata pun untuk menghentikan Kou Kang. Dan mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama, itu karena mereka juga ingin melihat bagaimana kekuatan Chu Feng dalam seni bela diri telah tercapai. Lagi pula, Chu Feng sudah sangat kuat dalam teknik pembentukan roh. Jika kekuatan tempurnya dalam seni bela diri juga sangat kuat, maka dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Kekuatan Kou Kang tidak jauh berbeda dengan Chu Feng, bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak jauh lebih kuat, dan keduanya adalah junior, jadi akan tepat bagi mereka untuk bersaing. Oleh karena itu, ketiga lelaki tua ini juga menantikan pertukaran ini. Mereka tidak peduli tentang menang atau kalah, mereka hanya peduli tentang level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan tempur Chu Feng dalam seni bela diri. Kou Kang sangat licik, dan melihat bahwa ketiganya tidak berbicara untuk menghalangi dia mengerti apa yang dipikirkan ketiganya, dan tiba-tiba menjadi lebih percaya diri, dan berkata kepada Chu Feng, "Saudara Chu Feng, jangan membuat hal-hal sulit untuk saya. Hanya saran, jika Anda benar-benar tidak mau, lupakan saja. Pura-pura saja saya tidak mengatakannya, kendurkan otot dan tulangmu." Karena saudara Kou Kang dengan semangat yang anggun, Chu Feng secara alami akan menemaninya. Sambil berbicara, Chu Feng meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berdiri di tengah aula di atas inisiatif sendiri. Jangan lihat jamuan ini, hanya ada sedikit orang, tapi aula tempat jamuan diadakan tidak kecil, dan ruangnya cukup untuk Chu Feng dan Kou Kang untuk mencoba keterampilan mereka. Pada saat ini, transmisi suara rahasia Su Yi masuk ke telinga Chu Feng. "Chu Feng, jangan ceroboh. Kou Kang Ming ini tahu bahwa kamu adalah keturunan tingkat surga, tetapi berani menantangmu, itu karena dia adalah seorang tubuh pemberian dewa, melawan pertempuran, dia bisa bersaing dengan setengah leluhur peringkat 9 yang biasa. Meskipun saya tidak terlalu menyukainya, saya harus akui, dia juga jenius seni bela diri yang langka di antara junior hari ini." Setelah mendengar transmisi suara Su Yi, Chu Feng tidak menjawab, tetapi menunjukkan senyum percaya diri kepada Su Yi. Nyatanya, meski Su Yi tidak mengatakan apa-apa, Chu Feng masih bisa menebak satu atau dua. Namun, bahkan jika Kou Kang ini adalah orang yang luar biasa, setelah menggunakan banyak metode, dia bisa bertarung melawan leluhur setengah peringkat ke-9. Tapi Chu Feng juga bisa bertarung melawan leluhur setengah peringkat 9 biasa, dan kekuatan tempur Chu Feng, setengah leluhur biasa peringkat 9, sama sekali bukan lawannya. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Chu Feng berani bertarung meski mengetahui bahwa Kou Kang memiliki beberapa kemampuan. Zilala! Cahaya guntur berkedip-kedip dan sangat menyilaukan. Pelindung guntur dan sayap guntur Chu Feng dilepaskan pada saat yang sama, dan kultivasinya juga langsung dipromosikan dari setengah leluhur peringkat ke-4 menjadi setengah leluhur peringkat ke-6. Selain itu, kekuatan tempur Chu Feng dari peringkat ke-3 melawan perang dilepaskan tanpa ada penyembunyian. Semua orang bisa merasakan betapa menakjubkannya Chu Feng berdiri di depannya, kekuatan tempurnya tidak dapat dinilai dari basis kultivasinya. Oke, garis keturunan surgawi memang luar biasa. Merupakan kehormatan bagi saya, Kou Kang, untuk bersaing dengan saudara Chu Feng hari ini. Meskipun kata-kata Kou Kang penuh dengan pujian untuk Chu Feng, di matanya ada juga petunjuk. Penghinaan jelas. Dan ketika dia berbicara, matanya mulai berubah, dan pada saat yang sama, api biru muda juga keluar dari tubuhnya. Api gas biru muda jelas merupakan gas, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi begitu muncul, itu membawa rasa turbulensi seperti ombak yang deras.
Kekuatan ilahi, itu adalah kekuatan ilahi yang unik. Karena api biru muda melonjak begitu cepat, itu berubah menjadi baju besi biru muda dalam sekejap mata, menutupi Kou Kang. Meskipun penampilan baju besi ini cukup memuaskan, itu tidak mendominasi seperti armor petir Chu Feng, dan keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun, baju besi biru muda yang dipadatkan dengan kekuatan ilahi ini memiliki kekuatan yang sama dengan armor guntur, yaitu meningkatkan kultivasi Kou Kang satu peringkat. Saat ini, Kou Kang bukan lagi setengah leluhur peringkat 6, melainkan setengah leluhur peringkat ke-7. Selain itu, kekuatan tempurnya dari 2 barisan perang balasan dilepaskan tanpa penyembunyian apapun, dan semua orang yang hadir bisa merasakan kekuatannya. Sebagai perbandingan, kekuatan dan pengaruh yang dia tampilkan bahkan lebih baik daripada Chu Feng. Kou Kang, bagaimanapun juga itu Kou Kang. Kekuatan tempurnya memang di luar jangkauan murid-murid lembah Luoxia saya. Setelah Kou Kang menunjukkan kekuatan yang diberikan dewa, pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui tidak bisa menahan nafas. Bakat Kou Kang bukanlah yang terbaik di alam biasa 100 perbaikan, tetapi di lembah awan matahari terbenam dan istana bintang 3, itu pasti yang terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Kakak Chu Feng, tidak peduli apakah kamu memiliki garis keturunan yang dianugerahkan oleh surga atau tidak, aku, Kou Kang, pada akhirnya lebih kuat darimu. Sebagai sesi sparring, dan aku akan berhenti di situ. Kou Kang berkata pada Chu Feng sambil tersenyum. Di permukaan, kata-katanya sopan, tetapi sebenarnya penuh dengan provokasi dan penghinaan, seperti memberitahu Chu Feng dari samping bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Chu Feng. Adapun yang disebut point to point, dia lebih mahir dalam kentut, jika dia bisa, dia pasti akan mengalahkan Chu Feng sampai mati. Dan alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia tahu bahwa di depan begitu banyak master, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Chu Feng. Karena tidak ada kesempatan untuk menyakiti Chu Feng, lebih baik tidak menyakiti Chu Feng untuk menunjukkan auranya. Pikiran kecil Kou Kang benar-benar dilihat oleh Chu Feng, tetapi Chu Feng tidak menunjukkannya, tetapi dengan tenang berkata, karena ini adalah sesi sparring, wajar untuk berhenti di poin utama. Kakak Kou Kang, kamu tidak harus sopan, ayo lakukan. Kakak Chu Feng, kamu harus berhati-hati. Aku, Kou Kang, datang. Begitu Kou Kang selesai berbicara, dia melangkah keluar terus-menerus, dengan langkah macan, dan kecepatannya sangat cepat, dengan ayunan telapak tangannya, bahkan bayangan pun terbang. Kou Kang tidak menggunakan seni bela diri, melainkan serangan fisik murni, namun jurus ini mengejutkan kedua juniornya, Su Yi dan Song Biu. Karena Kou Kang sempurna dalam hal kekuatan, tenaga, dan kecepatan. Dia saat ini sama sekali bukan orang yang menembak Chu Feng dengan santai sebelumnya. Di permukaan, dia mengatakan bahwa dia akan menyerah pada Chu Feng, tetapi sebenarnya dia sangat serius. Itu pasti akan mengalahkan Chu Feng. Bab 2285 Transformasi Panlong Api Es. Huhu. Angin tinju bersiul, seperti binatang buas yang tak terlihat, seperti 1000 pasukan. Kekuatan Kou Kang bukanlah masalah kecil, meskipun gerakannya selalu berubah, serangannya telah tiba dalam sekejap. Bang, bang, bang. Namun, melihat sosok Chu Feng bergerak, auranya berubah drastis. Dengan tinju seperti harimau dan kaki seperti naga, mereka berubah menjadi bayangan dan bertarung dengan Kou Kang. Tidak hanya memblokir serangan Kou Kang, tetapi juga melakukan serangan balik, dan menekan Kou Kang yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang ini. Kou Kang juga mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Chu Feng dapat dengan mudah memblokir serangannya sendiri dan bahkan memukulnya kembali. Anda tahu, tinjunya sangat tajam. Sebagian besar rekan-rekannya berspesialisasi dalam seni bela diri, dan hampir tidak ada yang dapat menunjukkan kekuatan seperti itu tanpa mengandalkan seni bela diri,
tetapi hanya mengandalkan keterampilan tinju seperti dia. Oleh karena itu, keterampilan tinju selalu menjadi poin kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, dia berpikir untuk tidak menggunakan keterampilan bela diri terlebih dahulu. Jika dia bisa menekan Chu Feng hanya dengan mengandalkan tinju dan kaki, maka dia akan bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang, tinju dan tendangan Chu Feng tidak hanya tidak lebih lemah darinya, tetapi tampaknya lebih kuat darinya, yang membuat perhitungan kecilnya harus dihancurkan. Luar biasa, saya tidak pernah membayangkan bahwa tinju dan tendangan teman kecil Chu Feng begitu sengit. Mereka benar-benar tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Jika ini adalah dunia tanpa seni bela diri, hanya mengandalkan tinju dan tendangan teman kecil Chu Feng, saya khawatir itu di bawah kekuatan yang sama, hanya akan ada sedikit musuh. Pada saat ini, pemilik Sunset Cloud Valley, Su Jingrui, dan kepala sekolah dari Tristar Hall semuanya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Karena keterampilan tinju dan tendangan Chu Feng sangat kuat, bahkan mereka mungkin tidak dapat mencapai level ini. Kakak Chu Feng, kekuatan tempur seorang seniman bela diri bergantung pada penggunaan keterampilan bela diri. Walaupun kemampuan tinjumu bagus, tapi ujian sebenarnya dari praktisi bela diri adalah kemampuan bela diri. Selanjutnya, aku akan menggunakan ilmu bela diri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, seni bela diri sama dengan tinju dan tendangan, aku hanya akan menggunakan setengah dari kekuatanku, selama kamu merespon dengan baik, aku tidak akan menyakitimu. Tiba-tiba, sosok Kou Kang meledak kembali, berteriak keras, dan mulai menampilkan seni bela diri. Bah, pukulan dan tendanganmu tadi memberimu yang terbaik dari kekuatanmu. Tetapi kamu masih mengatakan bahwa kamu hanya menggunakan setengah dari kekuatanmu. Benar-benar tidak tahu malu, Su Yi mengutuk sinis. Haha, kakak Aoyang, meskipun kata-kata muridku agak berlebihan, itu bukan omong kosong. Muridmu ini memang dicurigai berbicara besar. Su Jingrui juga tersenyum dan menatap kepala sekolah dari Aula Bintang 3. Bahkan Su Yi dapat melihat bahwa Kou Kang menggunakan semua kekuatannya dalam tinju dan tendangannya sebelumnya. Bagaimana mungkin master seperti Su Jingrui tidak melihatnya? Anak muda suka berebut napas, tapi kelakuan Kou Kang memang tidak baik, aku akan mengkritiknya. Kepala sekolah istana Samsung hanya bisa tersenyum kecut, cukup malu. Percakapan antara Su Jingrui dan yang lainnya kebetulan didengar oleh Kou Kang, dan Kou Kang juga merasa sedikit malu ketika mendengar tawa memalukan tuannya. Oleh karena itu, dia tidak segera meluncurkan keterampilan bela diri terlarang manusia yang telah diseduh di Chu Feng, tetapi dengan sengaja mengurangi setengah kekuatannya sebelum menyerang Chu Feng. Boom, bang keluar dengan pukulan, dan tiba-tiba kekuatan melonjak, dan itu berubah menjadi macan tutul ganas, dengan mulut berdarah terbuka lebar, dan datang untuk melahap Chu Feng. Meskipun Kou Kang sengaja mengurangi kekuatannya hingga setengahnya, tapi bagaimanapun juga ini adalah seni bela diri terlarang, dan kekuatannya masih cukup menakutkan. Desir, tapi, dengan serangan seperti itu, Chu Feng tiba-tiba tidak mengelak atau mengelak, malah berubah menjadi garis lurus dan bergegas menuju keterampilan bela diri Kou Kang. Kecepatan muatan Chu Feng benar-benar sangat cepat, karena dia tidak sesederhana berlari, tetapi dia benar-benar menggunakan keterampilan bela diri gerakan dari tingkat terlarang. Jadi dalam sekejap mata, Chu Feng sudah tiba di depan macan tutul yang terbuat dari kekuatan. Bang! Namun, Chu Feng meninju, dan pukulan macan tutul dibagi menjadi 4 bagian. Seni bela diri terlarang manusia yang digunakan Kou Kang seperti lapisan udara, dan gagal memberikan perlawanan apapun pada Chu Feng. Oleh karena itu, kekuatan tinju Chu Feng menghilang, dan dia tanpa ampun menyerang Kou Kang. Dan karena jaraknya terlalu dekat dan kecepatannya terlalu cepat, Kou Kang tidak punya waktu untuk menghindar, dan terkena kekuatan pukulan Chu Feng. Boom! Di bawah ledakan keras, Kou Kang mundur beberapa meter. Meskipun
Pada saat kritis, dia menggunakan cara untuk memblokir pukulan Chu Feng. Dia masih terlempar ke belakang beberapa meter oleh pukulan itu. Bahkan ketika dia berhenti, jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Oke, bagus artinya. Pada saat ini, pemilik Sunset Cloud Valley, terlepas dari statusnya, bertepuk tangan untuk Chu Feng. Nyatanya, tidak hanya pemilik Sunset Cloud Valley yang sangat bersemangat, bahkan Su Jingrui dan bahkan Master Kou Kang juga penuh kejutan. Pukulan Chu Feng adalah seni bela diri terlarang manusia yang sangat umum, kekuatannya tidak kuat, tetapi menunjukkan kekuatan di luar seni bela diri itu sendiri. Jika Chu Feng tidak menggunakan keterampilan bela diri ini dengan indah, tidak mungkin melukai Kou Kang. Dan keterampilan tinju Chu Feng sebelumnya membuktikan bahwa kekuatan tempur Chu Feng luar biasa, dan penggunaan seni bela diri saat ini membuktikan bahwa Chu Feng melampaui orang biasa. Sekarang, ketiga orang tua ini telah mengkonfirmasi bahwa tidak hanya keterampilan pembentukan roh Chu Feng yang luar biasa, tetapi juga prestasinya dalam seni bela diri juga mengagumkan. Chu Feng benar-benar jenius tiada tara. Kakak Kou Kang, menurut pendapatku, kamu tidak boleh membiarkanku pergi. Kalau tidak, aku tidak serius, dan tidak baik bagiku untuk menyakitimu. Chu Feng tersenyum ironis. Kamu. Meskipun dia terluka oleh Chu Feng, pemilik Sunset Cloud Valley memuji Chu Feng tanpa malu-malu, yang sudah membuat Kou Kang sangat tidak senang, dan sekarang Chu Feng mengatakan kata-kata seperti itu lagi, bahkan lebih. Kang sangat tertekan. Yang paling penting adalah dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal Chu Feng, lagi pula, dia mengatakan kata-kata besar yang dia tidak mencoba yang terbaik sebelumnya, dan sekarang dia hanya dapat menuai konsekuensinya. Namun, Kou Kang ini bisa dianggap sebagai kota tertentu, dia sudah terbakar, tapi dia dengan paksa menekan amarahnya yang akan meledak. Dia tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, Kakak Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku ceroboh sebelumnya. Qiang, jika kamu menyakiti kakak Chu Feng, aku harap kamu tidak keberatan. Begitu kata-kata itu jatuh, Kou rambut panjang Kang tiba-tiba berkibar, dan pada saat yang sama, dia membuka lengannya, dan kekuatan agung mulai mengalir dari lengannya, telapak tangannya terbentang. Saat ini, pusaran udara dingin muncul dari telapak tangan kiri Kou Kang. Di telapak tangan kanan Kou Kang, pusaran api muncul. Meski kedua pusaran ini melayang di telapak tangannya, keduanya memancarkan aura yang menggemparkan dunia. Itu adalah dua seni bela diri terlarang kekaisaran. Melihat pemandangan ini, pemilik Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui berdiri dengan penuh semangat. Dan bahkan kepala sekolah dari Istana Bintang 3 tiba-tiba berdiri, dan tatapannya berubah drastis dibandingkan dengan keduanya di Sunset Cloud Valley, dia lebih bersemangat saat ini. Transformasi naga melingkar es dan api. Kang dia benar-benar telah menguasai transformasi naga melingkar es dan api. Guru kepala Istana Bintang 3 berkata dengan keras dengan suara yang sangat bersemangat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.